Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini, untuk pernyataan, majemuk yang mau kita cari nilai kebenarannya, dia itu lebih kompleks ya, karena di sini teman-teman bisa lihat, dia memuat tidak hanya satu perangkai logika. Ya, di sini ada disjungsi, ada biimplikasi, dan ada konjungsi. Nah, kalimatnya lebih panjang. Ya, tidak benar bahwa Fatimah rajin atau sombong jika Fatimah malas dan Fatimah tidak sombong. Nah, satu kalimat yang panjang ini apakah bernilai benar atau salah? Nah, di sini kita mau mencari nilai kebenarannya dengan cara kita ubah kalimat yang panjang ini menjadi dalam bentuk notasi atau simbol agar lebih sederhana bentuknya. Ya, kita misalkan Fatimah rajin itu P, lalu Fatimah sombong itu Q. Ya, nanti di sini untuk yang Fatimah malas ini berarti dia negasi P. Ya, gitu. Nah, jadi di sini saat kita mau menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini, berarti sama halnya dengan kita menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk yang dinotasikan seperti ini. Tidak benar bahwa, berarti tidak benar ini berarti menggunakan negasi, Fatimah rajin itu P, atau disjungsi, Fatimah sombong itu Q. Ya, jadi di sini tidak benar bahwa di sini itu untuk satu kalimat satu ini ya, Fatimah rajin atau sombong. Jadi di sini kita beri kurung. Lalu jika ini biimplikasi, Fatimah malas berarti dia negasi P, lalu dan konjungsi Fatimah tidak sombong berarti negasi Q. Nah, di sini belakangnya ini kita beri tanda kurung untuk menunjukkan ini kedua-duanya ini berada di sebelah kanan dari biimplikasi. Itu ya. Lanjut kita cari nilai kebenarannya dengan cara menyusun tabel kebenaran. Ya, di sini sudah disusun tabel sedemikian rupa. Di sini karena hanya memuat 2 proposisi, maka cukup kita siapkan 4 baris kosong. Ya, seperti tadi kita isi untuk ini yang P dan Q dulu. Ya, di sini untuk P, B, B, S, S seperti tadi ya, Q itu B, S, B, S. Nah, selanjutnya kita mengisi negasi P. Berarti lawan dari P ini untuk yang ini berarti S, S, B, B. Lalu ini negasi Q berarti S, B, S, B. Next, ya, di sini kita cari disjungsi P dan Q. Ya, P atau Q ya. Ingat kembali, disjungsi dia akan bernilai salah jika keduanya salah. Jika selain itu dia bernilai benar. Berarti di sini B, 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 S, B, 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 S ya. Next, untuk yang ini negasi dari P atau Q berarti negasi dari ini berarti S, 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 B. Next, negasi P dan negasi Q berarti teman-teman perhatikan kolom ini dan ini menggunakan konjungsi, dia akan bernilai benar jika keduanya benar. Selain itu dia bernilai salah. Berarti di sini S, 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 B ya. S, 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 B. Nah, selanjutnya di sini biimplikasi dari ini ya, perhatikan kolom sini dan ini ya. Berarti kita mencari biimplikasi dari kolom ini dan ini. Ingat, nilai kebenaran dari biimplikasi dia akan bernilai benar jika kedua proposisi bernilai sama. Di sini S, 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 B berarti semuanya sama ya. Berarti di sini benar semua. B, 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 B. Ya, begitu ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk kalimat ini ya, untuk kalimat ini mau Fatimah rajin benar, mau Fatimah rajin salah
ya. Mau Fatimah sombong itu dia benar maupun Fatimah salah, ya kita belum ngecek ini masing-masing P atau Q-nya benar atau salah gitu. Nah, di sini tapi untuk keadaan apapun benar atau salahnya P dan Q, nanti endingnya semuanya itu akan diperoleh B semua, benar semuanya. Itu artinya kalimat ini bernilai benar. Pernyataan majemuk ini bernilai benar untuk keadaan apapun. Entah ini salah, entah ini benar nilainya. Itu ya. Nah, dari sini kita mengenal istilah tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Jadi, tautologi itu adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar, seperti tadi, ya. Ini untuk yang contoh tadi, ini dia pernyataan majemuk yang nanti selalu diperoleh nilainya itu benar semua untuk keadaan apapun. P-nya nilainya benar atau salah akan selalu endingnya nanti di implikasinya bentuk akhirnya ini akan selalu bernilai benar. Maka di sini kita sebutnya pernyataan majemuk ini bisa dikatakan dia tautologi, ya, atau bersifat tautologi, selalu bernilai benar. Setelah lawannya itu adalah kontradiksi, yaitu pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Jadi nanti di sini, misal di sini SSS semua, berarti ini kita menyebutnya dia kontradiksi. Lalu ada juga istilah kontingensi, yaitu pernyataan majemuk yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi ada B-nya, ada S-nya. Ini untuk lebih jelasnya untuk contohnya. Bentuk ini yang tadi sudah kita buat, ya, sudah susun tabel kebenarannya. Contoh untuk yang kalimat Fatimah tadi, saat kita menyusun tabel kebenarannya dalam bentuk notasi, dia di endingnya itu diperoleh B semua, maka kalimat majemuk tadi kita menyebutnya tautologi. Nanti misal ada kalimat lain, nanti kok di endingnya itu ada B-nya, ada S-nya, nanti kita menyebutnya dia kontingensi. Lalu di sini untuk kalimat yang kalimat majemuk yang berbeda, nanti yang saat kita nyari nilai kebenarannya, kemudian di akhirnya nanti kita peroleh SSSS semua, salah semua. Untuk keadaan apapun di sini nanti akan bernilai pernyataan majemuknya salah, berarti kita menyebutnya dia kontradiksi. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada istilah juga ekuivalensi, ya, atau ada yang menyebutnya cukup ekuivalen aja. Ya, di sini ekuivalen itu definisinya jika biimplikasi, misal ada A dan B, ya, pernyataannya itu A dan B, A biimplikasi B, yaitu berupa tautologi, maka dikatakan A ekuivalen logis dengan B. Ya, jadi saat kita cari B implikasinya, kemudian saat dicari B implikasinya kok tautologi, nah itu kita sebutnya dia A ekuivalen B. Lambangnya seperti ini, seperti sama dengan tapi stripnya 3, gitu ya. Ya, atau dengan kata lain, jika kedua pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama, maka kedua pernyataan dikatakan ekuivalen. Ini saya perlihatkan lagi untuk yang tabel kebenaran yang sudah kita buat tadi. Ya, jadi di sini kan tadi kan kita mencari biimplikasinya. Ingat ya, yang tautologi itu harus biimplikasinya untuk dikatakan ekuivalen, bukan implikasi, bukan konjungsi, bukan disjungsi, yaitu hanya biimplikasi. Jika kita cari biimplikasinya, lalu kok diperoleh dia tautologi, maka dikatakan A ekuivalen B. Itu ya. Nah, tadi kita sudah cari biimplikasinya, lalu diperoleh di sini nilainya benar semua, maka bisa dikatakan ini ekuivalen dengan ini. Kalau di dalam angka bilangan, di dalam bentuk persamaan kita menyebutnya sama dengan, ya, tapi kalau di dalam proposisi atau pernyataan majemuk ini untuk menyatakan sama dengan, itu istilah yang kita gunakan itu ekuivalen, gitu ya. Jadi negasi P atau Q, ya, yang ini, ya, yang ini dia ekuivalen atau sama dengan, kalau mau lebih mudah difahami, nilai kebenarannya itu sama dengan negasi P dan negasi Q. Itu ya, teman-teman perhatikan di sini sama,
ya, ekuivalen. Gitu ya. Jadi aslinya untuk definisi ekuivalen itu teman-teman perhatikan ininya. Kedua pernyataan diimplikasikan, lalu dicari nilai kebenarannya, dicek dia tautologi bukan. Nah, kalau tautologi diimplikasinya maka dia ekuivalen. Nah, tapi dari sini ya muncul akibat tadi ya, corollary atau apa ya, akibat dari definisi ini ya. Definisi ini kita tidak perlu mencari biimplikasinya yang apa, kalau keduanya, kalau biimplikasi itu kan bernilai benar jika keduanya sama. Ya udah, langsung aja kita lihat dari kedua ini aja. Kalau keduanya sama ya, pernyataan sebelah kiri dan kanan ini kita lihat nilai kebenarannya sama, SSSB, maka langsung aja bisa kita sebut ekuivalen ya. Jika kedua pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama, ini dan ini kan sama, maka kedua pernyataan tersebut, ini dan ini, dikatakan ekuivalen. Ini simbolnya. Itu ya. Misal teman-teman nggak mau mencari sampai ini, it's okay ya. Kalau sampai ini berarti mengikuti yang definisi atas. Tapi kalau sampai ini aja lalu diberi tanda seperti ini, keduanya sama atau ekuivalen. Jadi terbukti bentuk ekuivalennya. Nah, ini berarti menggunakan corollary atau akibat yang bawah ini. Ya. Itu. Nah, next muncul juga istilah ada converse, inverse, dan kontraposisi. Ya, ini untuk ketiga istilah ini dia itu muncul dari bentuk implikasi. Ya, implikasi, ingat kembali notasinya seperti ini. Untuk suatu implikasi jika P maka Q. Ya, dari bentuk implikasi ini nanti ada muncul istilah converse, inverse, kontraposisi, atau ada menyebutnya kontrapositif. Ya, untuk converse, inverse, kontraposisi ini tidak bisa dijumpai di konjungsi, disjungsi maupun implikasi ya, hanya bentuk pengembangan dari implikasi ini aja, implikasi ya. Jadi misal diketahui suatu implikasi P maka Q, maka converse-nya adalah bentuknya ini, gitu maksudnya. Ya, jadi jika ada P maka Q, kok lalu kita peroleh kalimat yang lain, ya, tapi bentuknya dibalik, Q-nya di depan, ya ini kan awalnya konsekuennya di sini, jadi dia jadi antecedent di sini, lalu di sini antecedent, jadi konsekuen. Di sini jadi menjadi antecedent menjadi konsekuen ya, tetap menggunakan implikasi. Nah, ini kita sebut converse ya. Lalu jika ada kasus yang berbeda lagi, misal ada P maka Q, jika ada P maka Q, maka dia dikatakan inverse jika dijumpai bentuk kalimat ini ya, negasi P maka negasi Q, gitu ya. Jadi di sini P sama Q-nya tetap di posisinya di konsekuen dan antecedent, di antecedent dan konsekuen, cuma hanya diberi negasi aja seperti itu. Lalu misal ada ini dibalik ya, antecedent jadi konsekuen, konsekuen jadi antecedent lalu dinegasikan. Ya, ini nanti kita sebut dengan kontraposisi atau kontrapositif. Nah, di sini kalau mau kita cari nilai kebenaran dari ini ya, kayak gini. Caranya sama ya, tidak perlu saya jelaskan satu persatu lagi untuk tabel kebenarannya, nanti diperoleh seperti ini. Ya, ini maksudnya negasi P, negasi Q. Ini implikasinya bentuknya seperti ini. Nilai kebenaran untuk converse, nilai kebenaran untuk inverse, dan nilai kebenaran untuk kontraposisi. Ya. Nah, dari sini teman-teman perhatikan bahwa untuk bentuk converse dan inverse dia itu diperoleh sama ya, nilai kebenarannya BBSB, BBSB. Kalau misal teman-teman cari B implikasinya dari kedua ini, nanti akan diperoleh BBB semua karena hasilnya kan sama. Ya, kalau keduanya sama kan nanti kan sebagaimana prinsip biimplikasi, jika keduanya bernilai sama maka kan dia bernilai B. Nah, jadi nanti di sini akan diperoleh biimplikasi yang tautologi. Jadi di sini itu dia ekuivalen. Converse dan inverse itu dia ekuivalen atau tadi sama dengan. Itu ya. Nah, selanjutnya
Bentuk ekuivalen juga bisa dilihat dari implikasi dan kontraposisi. Ya, jadi di sini implikasi dan kontraposisinya bernilai sama. Ya, BSBP, BSBP bentuknya. Jadi dia kontraposisi ekuivalen dengan implikasinya. Itu atau implikasi ekuivalen dengan bentuk kontraposisinya. Jadi sah jika kita menggunakan misal P maka Q, ya, kita ubah kalimatnya menjadi negasi Q, maka negasi P itu sah karena mempunyai nilai kebenaran yang sama atau ekuivalen. Selanjutnya juga sama ini untuk converse dan inverse. Oke, untuk selanjutnya di sini muncul pertanyaan ya. Misal ada pernyataan bentuk ekuivalen ini. Ada bentuk ini yang dinyatakan dia ekuivalen dengan ini. Nah, di sini muncul tanda tanya, bagaimana cara kita menunjukkan bentuk ekuivalen tersebut? Ya. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah dalam menentukan suatu pernyataan ekuivalen? Nah, di sini yang tadi sudah kita gunakan ya untuk membuktikan apakah dua pernyataan itu ekuivalen atau tidak, hanya untuk menunjukkan ekuivalen ya, untuk menunjukkan apakah dia tautologi, kontradiksi, atau kontingensi gitu ya, kita dapat menggunakan dua cara. Maaf, di sini untuk menentukannya hanya tautologi atau kontradiksi ya, false atau true, benar atau salah aja. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, untuk membuktikan apakah dua pernyataan itu ekuivalen atau untuk menunjukkan suatu pernyataan itu tautologi atau kontradiksi, di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang cara pertama sudah kita lakukan tadi dengan menggunakan tabel kebenaran. Lalu untuk selanjutnya ini yang mau kita pelajari, yaitu dengan menggunakan aturan penggantian atau menggunakan bukti formal, yaitu dengan menggunakan hukum-hukum logika. Oke, di sini kita akan menunjukkan seberapa efektifnya jika kita menggunakan cara yang kedua. Ya, di sini kita akan bandingkan cara yang pertama dengan tabel kebenaran dan cara yang kedua dengan menggunakan hukum logika. Ya, di sini saya copy paste ya di kesini ya biar lebih mudah. Nah, ini kita coba lihat menggunakan cara yang pertama dengan tabel kebenaran dulu. Ya, di sini saya susun sedemikian hingga ini titik-titik ini maksudnya itu sebenarnya masih ada kolom-kolom yang di tengahnya. Ya, ini masih panjang sebenarnya, ada P maka Q-nya apa, terus apalagi R atau negasi Q-nya apa, gitu ya. Di sini tidak akan kita kerjakan secara detail ya. Di sini cuma saya ingin tunjukkan kalau misal ada pernyataan majemuk, lalu pernyataannya itu di dalamnya memuat 3 proposisi, tabel kebenarannya seperti apa. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan kita yang pelajari itu cuma 2 proposisi. 2 proposisi itu hanya memuat 4 baris. Nah, di sini kita akan lihat untuk tabel kebenaran yang memuat 3 proposisi itu bagaimana. Ya, jadi di sini kita sajikan itu 8 baris ya. Dengan urutan B-nya biasanya langsung kita gunakan bentuk untuk yang P. Di sini B. Jadi B-nya 4 kali, lalu bawahnya S-nya juga 4 kali. Lalu yang Q baru B-nya itu yang 2 kali. BB, SS, BB, SS. Next untuk yang R baru 1 kali. BS, semuanya sampai bawah. Nah, jadi di sini bisa kita lihat sebenarnya untuk mewakili semua keadaan, kita tidak tahu ya nilai P, Q, R-nya masing-masingnya itu S atau B, kan kita belum tahu. Nah, di sini kita membutuhkan 8 baris untuk mewakili semua keadaan. Nah, banyak sekali ya. Belum lagi kalau misal pernyataan majemuknya itu memuat 4
proposisi. Nanti jadinya kita butuh berapa baris, semakin panjang, ya kan? Ya, itu salah satu kekurang efektifan jika kita menggunakan tabel kebenaran untuk menentukan ekuivalen. Nah, terus di sini untuk menunjukkannya, di sini tidak saya cari lebih detail ya, cuma nanti intinya teman-teman cari aja seperti tadi alurnya sama, dicari satu persatu, nanti ketemu ini, lalu dicari apakah kedua kolom ini mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jika kedua kolom ini mempunyai nilai kebenaran yang sama, berarti terbukti dia ekuivalen. Nah, di sini kelemahan selanjutnya jika kita menggunakan pembuktian dengan tabel kebenaran, jika teman-teman ada yang lengah di tengah-tengah, nanti ujung-ujungnya juga akan salah semua ke belakang gitu. Ya. Belum jadi di tengah, di awal aja misal teman-teman sudah salah menentukan nilai kebenarannya, ke belakangnya juga nanti akan salah, hasilnya juga akan salah. Tuh, ya, itu kelemahannya. Jika kita membuktikan pernyataan majemuknya itu jika yang kompleks ya, yang panjang seperti ini. Nah, beda hal kalau pernyataan majemuknya yang masih sederhana, tabel kebenaran itu amat sangat mudah digunakan. Tapi beda kalau yang kasusnya seperti ini. Tuh ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan perkenalkan untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan hukum logika. Ini lebih sederhana, gitu ya. Nah, di sini hukum-hukum logika, maksudnya kita di sini menggunakan bentuk ekuivalensi logika yang sering digunakan. Ada komutatif, asosiatif, distributif, identitas, hukum ikatan, hukum negasi, idempoten, De Morgan, absorpsi, negasi, negasi T dan F. Di sini menggunakan istilah T dan F. T itu untuk true atau benar, F itu false atau salah, ya. Terus hukum implikasi, hukum kontraposisi, dan hukum biimplikasi. Mungkin di dalam modul yang berbeda, teman-teman akan menemui istilah yang berbeda. Misal namanya berbeda tapi maksudnya sama, itu nggak masalah. Ya, masing-masing penulis kadang menggunakan istilah yang lain, tapi it's okay. Masih tetap kita gunakan ininya, bentuknya, asal tidak menyalahi kaidah, bentuknya masih sama, nggak apa-apa, itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dengan seksama karena di sini banyak ya, tidak saya jelaskan satu persatu ya. Nanti teman-teman bisa coba dicermati ya per hukumnya. Ini ciri-cirinya seperti apa sih komutatif ya, asosiatif yang seperti apa, hukum ikatan seperti apa, hukum negasi seperti apa gitu ya. Ya, di sini langsung aja coba saya aplikasikan saja. Ya, di sini nah kita akan menggunakan hukum-hukum di sini yang mana di dalamnya ini semuanya ekuivalen. Berarti saat kita jumpai misalnya sebelah kiri, bisa kita gunakan sebelah kanannya, atau sebaliknya jika kita peroleh bentuk sebelah kanannya misalnya, kita boleh ubah menjadi bentuk kirinya. Karena ini kan sudah, hukum ini sebenarnya sudah ada pembuktiannya tersendiri, sudah diakui benar, sudah dibuktikan benar. Akan tapi di sini kita tidak membuktikan satu-satu, tapi hanya menggunakannya saja. Sudah terbukti kebenarannya bahwa ini ekuivalen. Jadi kita bisa gunakan kiri atau kanan gitu ya. Nah, di sini yang tadi yang mau kita buktikan bentuk ekuivalennya, saya salin di sini ya. Tadi kita sudah pakai tabel, sekarang kita mau gunakan hukum. Bagaimana caranya di sini? Saya tunjukkan step by stepnya dengan disertai nama hukumnya agar lebih jelas ya. Ya, di sini kita untuk pola pembuktiannya tuh sama kayak pembuktian persamaan pada aljabar ya. Karena di sini bentuk persamaannya ini pada proposisi seperti itu. Ya, di sini jadi kayak ada ruas kiri, ruas kanan gitu. Saya ambil dulu yang ruas kiri, nanti akan kita hantar bentuk ini menjadi nanti akhirnya itu endingnya sama dengan yang ruas kanan gitu ya. Yang ruas kiri ini kita ambil dulu ya. Lalu di sini mau kita ubah bagaimana caranya dengan menggunakan hukum-hukum yang ada. Nah, di sini
untuk merubahnya itu tidak ada langkah yang pasti. Teman-teman bisa coba-coba aja ya, mana yang lebih membuat bentuk ini jadi lebih sederhana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang di dalam kurung siku, ya di sini ada bentuk negasi ki dan r atau negasi ki. Nah, di sini itu polanya ya mirip dengan hukum absorpsi. Ya, hukum absorpsi yang bawah ya, yang konjungsinya itu berada di luar. Itu yang di dalam disjungsi yang di dalam kurung. Ya, jadi di sini bentuknya sama. Teman-teman jangan bingung, hurufnya berbeda, nggak apa-apa. Di sini pakainya R. R ini berarti kita misalkan dengan ki. Ya, dan di sini negasi, kok di sini pakainya negasi ki, di sini kan nggak ada negasinya, it's okay, nggak apa-apa asal konsisten. Di dalam kurung ini kan juga negasi, berarti ini kita bisa misalkan dengan p yang berada di luar kurung. Berarti di sini p, di sini kan juga p kan sama negasi ki, jadi it's okay, sah untuk kita gunakan. Ini berarti r-nya kalau di sini tuh mewakili kayak ki, gitu ya. Jadi dari sini kalau ada bentuk ini akan ekuivalen dengan p. Ekuivalen dengan bentuk yang proporsi yang di luar kurung. Oh, berarti di sini yang di luar kurung negasi ki. Berarti kita bisa simpulkan ini yang di dalam kurung siku ini ternyata dia hanya ekuivalen dengan negasi ki. Jadi ini kita ganti negasi ki. Kita menggunakan hukum absorpsi. Boleh karena memenuhi kaidah yang ada, yaitu hukum absorpsi. Kita tidak mengarang. Hukum absorpsi itu sebenarnya sudah ada pembuktiannya. Itu ya. Next, selanjutnya di sini P ada masih proposisi yang kita peroleh ini masih memuat implikasi. Teman-teman seharusnya curiga di sini itu tidak ada implikasi ya, arah yang mau kita tuju tuh nggak ada implikasi. Jadi di sini kita coba ubah implikasinya. Jadi di sini untuk mengubahnya, di sini kita butuh hukum implikasi, mengubah bentuk implikasi ini menjadi bentuk disjungsi. Lalu yang konsekuennya, anteseden ya, antesedennya berubah jadi negasi. Jadi di sini negasi dari P terus dijungsi ki, jadi berubah menggunakan hukum implikasi. Yang sebelah kanan sini tetap. Oke, lanjut. Dari sini kita akan mencoba mendekatkan antara ki dan negasi ki agar nanti bisa hilang gitu maksudnya. Untuk mendekatkan ini kan masih terpisah kurung ya. Kita akan mencoba menggunakan ini, coba-coba aja nggak apa-apa. Di sini menggunakan hukum distributif ya. Distributif ini berarti kita menggunakan yang kanan, yang atas ya. Yang di luar kurung itu yang konjungsi. Ya, yang di luar kurung ini kan konjungsi. Jadi kita uraikan menggunakan hukum distributif jadi seperti ini. Yang di dalam kurung itu konjungsi, jadinya negasi P konjungsi negasi ki, atau negasi ki konjungsi negasi P, atau negasi ki konjungsi ki. Itu ya, menggunakan hukum distributif. Selanjutnya dari sini sudah bisa kita sederhanakan bentuknya ini yang proposisi dengan negasinya. Proposisi dengan negasinya bisa kita jumpai di hukum negasi. Kalau ada konjungsi, kemudian proposisi ini bertemu dengan negasinya, maka dia bernilai false atau salah. Ya, jadi di sini kita false tulisnya. Ya, menggunakan hukum negasi. Yang sebelah kiri tetap. Lalu dari sini kita bisa menghilangkan false ini dengan menggunakan hukum identitas ya, hukum identitas yaitu yang ini. Ya, P di dalam kurung ini misal mewakili satu proposisi kemudian atau false, maka dia ekuivalen dengan P itu sendiri. Nah, berarti di sini false-nya hilang berubah menjadi yang di dalam kurung ini menggunakan hukum identitas. Nah, dari sini yang mau kita cari kan negasi, yang mau kita tuju negasi P dan negasi Q ya, tinggal menggunakan hukum komutatif. Hukum komutatif itu posisi tidak memberikan pengaruh ya, bisa
tukar posisinya. P dan Q itu ekuivalen dengan Q dan P. Ini juga sama. Tinggal dirubah posisinya, nanti akan diperoleh negasi P dan negasi Q. Ya, dari sini kita peroleh kesimpulan bahwa ini pernyataan yang panjang ini dia ekuivalen dengan ini, dengan menggunakan langkah-langkah hukum ini yang ada: absorpsi, implikasi, distributif, negasi, identitas komutatif. Ya, untuk cara itu tidak tunggal ya teman-teman. Mungkin teman-teman menggunakan cara yang berbeda, tidak apa-apa. Yang penting nanti tetap goalnya atau tujuannya nanti diperoleh hasil akhirnya ini. Jadi untuk langkah tidak tunggal, teman-teman mungkin menggunakan hukum yang lain dulu, it's okay. Ya, asal tidak ngarang, asal memenuhi hukum-hukum yang ada. Begitu ya. Untuk selanjutnya, nah, di sini juga kita bisa menggunakan yang tadi ya, hukum logika itu tidak hanya untuk menunjukkan bentuk pernyataan majemuk yang ekuivalen, tapi kita juga bisa menyederhanakan suatu bentuk dengan menggunakan hukum logika. Jadi misalnya ada bentuk seperti ini yang panjang ya, ini bentuk pernyataan majemuk yang panjang, memuat 2 disjungsi dan 1 konjungsi. Nah, di sini instruksinya kita diminta untuk menentukan bentuk sederhananya seperti apa. Sederhanakan pernyataan berikut. Nah, jadi di sini kita akan coba menggunakan hukum logika ya untuk menyederhanakannya. Di sini langkah pertama kita menggunakan hukum De Morgan. Ya, hukum De Morgan ini teman-teman bisa lihat di sini. Untuk hukum De Morgannya, teman-teman, ini yang diubah kan yang di depan dulu ya. Yang di depan dulu, hukum De Morgan itu dari konjungsi berubah jadi disjungsi dan sebaliknya, disjungsi menjadi konjungsi saat ada negasi di luar kurung. Ya, perhatikan seperti ini bentuknya. Ya, di sini berarti kita menggunakan yang bawah. Ya, jadi diperoleh ini yang awalnya disjungsi kita ubah menjadi konjungsi. Ya, jadi di sini diperoleh bentuk seperti ini menggunakan hukum De Morgan. Untuk yang sebelah kanan ini tetap. Nah, selanjutnya kita menggunakan hukum negasi ganda karena di sini ada negasi ketemu negasi. Ya, negasi ketemu negasi ya kayak men ketemu men jadinya plus gitu ya. Jadi bisa kita hilangkan negasinya jadinya Q saja. Lalu selanjutnya sebelah kanan ini tetap. Lalu dari sini kita bisa menggunakan hukum distributif. Hukum distributif yang kita gunakan itu dari kanan ke kiri. Ya. Dari untuk yang ini yang berada di luar kurung itu yang disjungsi, berarti kita pakai yang atas ya. Bentuk kanan ini kita ubah ke dalam yang ruas kiri, berarti menjadi seperti ini ya, negasi P dan Q atau negasi Q menggunakan hukum distributif ya, karena di sini yang sama itu adalah negasi P ya, jadi yang kita keluarkan itu negasi P-nya itu ya. Next, hukum negasi. Di sini selanjutnya kita menggunakan hukum negasi karena di sini dilihat ada proposisi yang ketemu dengan negasinya dalam perangkai disjungsi. Perangkai logika disjungsi ini menggunakan hukum negasi. Yang ini ya, kita menggunakan yang bawah. Ya, jadinya true ya, karena kenapa kok bisa true di sini teman-teman? Kalau misal tidak hafal hukumnya pun teman-teman bisa gunakan definisi disjungsi. Definisi disjungsi itu dia kan bernilai salah kalau keduanya salah. Jika selain itu dia bernilai benar. Jika ada minimal satu aja yang benar, berarti pernyataan berdisjungsi itu bernilai benar. Nah, di sini ada Q sama negasi Q. Entah Q-nya atau negasi Q-nya, pasti kan salah satu ini ada yang benar karena ini lawannya. Berarti otomatis pasti di sini benar, true. Itu ya. Nilai kebenarannya pasti true.
Next, di sini true bisa kita hilangkan dengan menggunakan hukum identitas. Hukum identitas di sini kita menggunakan yang atas, P dan true. Ekuivalen dengan P. Nah, di sini karena negasi P dan true, berarti di sini ekuivalen dengan negasi P dengan menggunakan hukum identitas. Nah, dari sini sudah bentuk yang paling sederhana karena dia sudah hanya memuat satu proposisi. Sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi di sini sudah akhir untuk bentuk pernyataannya yang bisa kita peroleh. Jadi peroleh bentuk ini, bentuk sederhananya itu adalah negasi P. Atau ekuivalen ya. Di sini ekuivalen negasi P. Itu. Jadi kalimat yang panjang ini teman-teman bisa persingkat ya dengan negasi P karena nilai kebenarannya tuh sama. Tuh. Teman-teman bisa lihat kalau menggunakan hukum logika cuma paling 1 2 3 4 5 sekitar 5 baris. Yang tadi juga sekitar sama ya 5 baris. Dibandingkan dengan tabel kebenaran yang panjang dan jelimet yang kompleks, saling berkesinambungan, satu depan salah, yang ke belakangnya ikut salah, gitu ya. Nah, itu demikian teman-teman. Alhamdulillah udah selesai untuk materi ini. Untuk selanjutnya agar lebih paham ada latihan-latihan ya. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat untuk teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.